Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Desa Proto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini saya akan meluruskan apa yang sebenarnya di sini. Ini kemungkinan besar benda ini, kalau tidak pilar, mungkin menhir. Nah, ini kelihatannya pilar karena tidak begitu halus. Kalau menhir halus. Nah, dan ini mungkin bisa juga sejenis batu gilang. Nah, ini kalau panjang seperti ini, ada lubangnya. Ini namanya dorpel. Di atasnya pilar penyangga. Terus di atas ini biasanya ada dua rapala atau kalamakara yang simbolnya untuk tolak balak. Taya mau bilang apa? Ada dodol di bawah. Terus Dadah. kalau bolang Lupa lupa. semua. Nah, ini namanya Yoni. Nah, ini Yoni. Ini positif Yoni. Nah, ini ceratnya yang begini sudah dihancurkan nih. Ini sangat jelas dihancurkan. Terus bawahnya belum ada apa-apa. Berarti kalau bawahnya belum ada sejenis relief art apa kura-kura atau naga, ini berarti era Medang Mataram atau mungkin bisa era Kalingga. Nah, itu. Nah, kenapa ini dihancurkan? Mungkin ini dibilang batu meja, tempat untuk makan dan sebagainya, ya seperti itu. Ini umpak. Nah, kalau ini mungkin sejenis Yoni kecil ini, atau mungkin miniatur candi ya. Ini katanya ini sudah dihancurkan. Nah, seperti ini. Ini miniatur candi. Berfungsi untuk di atasnya kemuncak. Nah, ini juga. Ini di semen biar dikira batu kursi. Nah, ini tadi di situ saya ambil. Kalau ini dibalik. Ini bagian pinggiran candi. Nah, ini jelas perhadapan. Nah, ini sebuah lapik, tempat untuk sesaji, menaruh sajen. Ini materialnya. Ini materialnya. Jelas di sini ada peradaban era Medang Mataram sekitar tahun 1600 Masehi. Ini dulu bata merah semua. Ini yang di dalam sini yang dikubur ini batu bata merah. Ini penyelewengan sejarah, penyimpangan sejarah. Karena apa? Saya bisa dikatakan sebagai saksi hidup. Di situ cukup makam Sunan Prawoto. Sebetulnya itu bukan makam. Saya saksi mata. Itu bukan makam Sunan Prawoto. Beliau yang kunjung di sini itu teman aku. Jadi itu bukan makam Sunan Prawoto. Prosesnya seperti ini. Orang sini ingin mengetahui orang tuanya atau cikal bakal desanya, di mana alang ujurnya yang selama ini tidak atau belum diketahui. Nah, suatu saat ada kerja bakti di sini, yaitu menembus ini
membuat jalan ini. Di sini dulu hutan bambu, jadi buat jalan dengan cara menembus hutan bambu. Terus ditemukan banyak sekali bata-bata merah. Terus oleh warga ditanyakan ke orang pintar dan lain sebagainya, jawabannya tidak sama. Terus diadakan musyawarah rembuk desa, juga tidak ada titik poin, sehingga diputuskanlah kalau ingin mendoakan orang tua, yang utama ada doanya, bukan tempatnya. Maka diputuskanlah di mana titik batu bata yang terbanyak, disitulah kita buat makam, dengan tujuan sebagai titik pusat warga di sini kalau ingin mendoakan leluhur pepundhen cikal bakal desa. Nah, itu batu bata merah. Jadi positif, ini bukan makam. Lah, benda-benda purbakala tadi itu tidak semuanya di sini, tapi ditemukan di sekitar desa sini, terus dikumpulkan di situ. Maka oleh pihak pariwisata, arkeolog bisa memberikan perlindungan hukum karena adanya benda-benda cagar budaya tadi. Nah, kalau ini menurut aku bukan tempat wudhu, tapi ini adalah saluran air di era Kerajaan Medang Mataram, bukan tempat wudhu. Ini betul-betul sebuah pembelokan sejarah. Nah, ini yang dianggap sebagai tempat wudhu ini, tapi tidak, bukan tempat untuk wudhu, bukan. Ini saya yakin adalah peninggalan era Medang Mataram, entah dulu ini untuk semacam sumur resapan atau bagaimana. Ya jelas ini bukan tempat untuk wudhu, karena ini di sini adalah peradaban era Medang Mataram, atau mungkin bisa lebih jauh lagi era Kalingga, atau mungkin juga era Kerajaan Pucang Selo. Yang lebih positifnya itu bisa melalui tes karbon. Jadi tes karbon itu penentuan akhir seperti tes DNA. Dan jelas saya sebagai saksi mata sendiri, di sini tidak pernah ada kubur jasad mayat manusia, tidak pernah ada sama sekali. Makam itu dibuat hanya untuk penyatuan persatuan desa di sini dalam mendoakan leluhur. Jadi tidak pernah ada makam. Jadi kompleks ini juga menurut saya tidak bekas keraton Prawoto atau keraton Demak, itu bukan. Kalau nama Proto menjadi Prawoto, itu pun saya kira sebagai cocok logi. Dan memang yang menjadi acuan orang di sini, bahwa di sini adalah keraton Demak yang dipimpin oleh Sunan Prawoto atau Raden Bagus Mukmin, putra Trenggono, berdasarkan buku Babat Tanah Jawa dan buku Centini. Kalaupun berdasarkan itu, ini era Trenggono, berarti eranya tahunnya sekitar tahun 1500-an Masehi. Sedang buku Centini
di buku Babat Tanah Jawa ditulis tahun 1750-an dan centini sekitar 1850-an, jadi terpaut 100 tahun. 1700 yang diceritakan 1500, jadi jelas tidak ditulis senjaman. Itu bukan sumber primer. Apalagi dengan bukti-bukti seperti ini sangat plus dan tidak terbantahkan bahwa di sini adalah peradaban murni leluhur Jawa asli, bukan peradaban era Demak atau kerajaan X pemindahan dari Demak seperti yang diomongkan oleh warga di sini. Tapi ini betul-betul adalah peradaban murni suku Jawa. Kemungkinan besar menurut saya karena tuyoninya di bawah ceratnya yang dipatahkan itu masih polos, belum ada relief kura-kura ataupun naga. Kalau kura-kura itu eranya Majapahit, kalau ular naga itu eranya Medang Mataram. Jadi di sini murni peradaban era Medang Mataram, kemungkinan besar sekitar tahun 630 Masehi, bukan bekas keraton Demak yang ketika dipimpin oleh Sunan Prawoto. Itu bukan. Banyak sekali peradaban, bukti-bukti baik secara kasat mata yaitu berupa artefak-artefak, juga pembantahan secara akal yaitu mengenai yang dia merujuk dari buku Babat Tanah Jawa dan buku Centini. Dan saya sendiri sebagai saksi mata pembuatan makam Sunan Prawoto, saya tahu persis, saya melihat persis itu hanya sekedar difungsikan seperti halnya semisal Ka'bah, pusat untuk berdoa. Ya, makam di sini fungsinya dibangun tuh fungsinya seperti itu. Jadi murni tidak ada makam. Nah, disinilah yang saya tidak sukai, banyak pembelokan sejarah, klaim sejarah sepihak, tidak merujuk pada ilmiah, bukti-bukti konkret. Seperti itu tempat wudhu, itu bukan tempat wudhu, itu kemungkinan besar adalah sumur resapan dengan bukti-bukti batu bata merah itu. Jadi kalau ingin penentuan yang terakurat, terpositif, ya lakukanlah tes karbon. Jadi batu batanya ini dites karbon. Ini betul tidak ini era sekitar tahun 1500 atau sekitar tahun 630-an Masehi? Ini ada penentuan akhir, harus dites karbon. Jadi pemirsa, bila ingin membuktikan secara akurat atau penalti terakhir di sini makam Sunan Prawoto atau tidak, keraton Demak yang dibedah di sini atau tidak, monggo dibuktikan dengan tes karbon. Kalau saya sudah seyakin-yakinnya ini adalah era peradaban murni suku Jawa leluhur. Aku orang Jawa. Apalagi dengan bukti-bukti seperti ini, bahwa di perbukitan Proto ini secara umum adalah peradaban era Medang Mataram, kurang lebih sekitar tahun 600-an Masehi. Mungkin kalau di sini tuh dekat sekali dengan Rembang, dengan Jepara, bisa juga ini peninggalan era Kalia hingga Pucang Solo hingga Tanjung Putri. Yang masih penasaran ini, kalau ini betul dorpel, yaitu di atas pilar
penyangga di pintu candi, wah bisa dibayangkan candinya tuh besar dan megahnya seperti apa. Ini bukan soko utawa yang penyangga keraton, itu bukan. Di era setelah munculnya Kerajaan Demak, tidak ada yang mampu membuat karya seni sespektakuler apapun, walaupun sejenis yoni ataupun umpak-umpak atau batu lapik tempat sesaji, tidak ada yang bisa. Kalau ini kemungkinan bisa sejenis batu gilang, tempat duduk raja. Nah, kalau ini kalau tidak menhir ya pilar, hanya itu tok. Kalau ini menhir kok tidak rata, tidak halus. Kalau menhir itu biasanya halus. Ya, untuk sementara saya memberikan narasi atau pendapat berdasarkan ilmiah, logika waras, terlepas dari doktrin, dogma Arab. Kesimpulannya, saya sebagai saksi mata bahwa tempat ini tidak pernah ada makam yang bernama Sunan Prawoto, dan bukan kerajaan Demak, tapi peradaban murni suku Jawa, kemungkinan besar era Medang Mataram sekitar tahun 630 Masehi. Saya cukupkan, semoga narasi saya ini bermanfaat, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, berbakti kepada leluhur bangsa sendiri. Benteng terakhir, benteng terkuat suatu bangsa adalah jati diri bangsa. Mari kita kembali menegakkan jati diri bangsa kita. Semoga bangsa ini tetap abadi, sehingga anak cucu kita tetap bisa menikmati kedamaian di negeri kita sendiri, Indonesia Nusantara. Saya Sabung Ulat mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mulyaning Jagat Nusantara, Jaya Jayanti Wijaya Jayanti Jaya Indonesia. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.